Kembali bersama teman hayalan nih guys. Kali ini saya akan kembali mendongeng sebuah alur cerita film yang berjudul The Siege 2023. Di awal film memperlihatkan seorang pelanggar hukum yang bernama Balmon yang akan dipindahkan ke tempat penahanan oleh prajurit militer. Namun di perjalanan mobil mereka harus terhenti karena ada traktor yang menghalangi jalan mereka. Pemimpin tim menyuruh dua orang untuk memeriksa keadaan di luar. Namun tiba-tiba, dua orang itu pun dibunuh dengan senyap oleh seseorang yang tidak dikenal. Ketua tim kembali menyuruh dua orang lagi untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di luar. Lagi-lagi mereka dibunuh oleh orang tersebut. Ketua tim yang mulai panik memutuskan untuk mengeceknya sendiri keluar mobil. Hingga akhirnya dia juga tewas di tangan pembunuh tersebut. Orang itu pun kemudian masuk ke dalam mobil dan menghabisi satu tentara yang tersisa di sana. Balmon kemudian berterima kasih kepada orang tersebut karena dia telah membebaskannya. Orang itu kemudian mencocokkan wajah Balmon dengan foto yang ada di dalam ponselnya dan kemudian menodongkan pistol ke arah Balmon. Balmon sangat ketakutan. Balmon berusaha membujuk orang itu untuk tidak membunuhnya. Balmon kemudian berkata, dia akan memberikan semua harta miliknya kepada orang tersebut, asalkan orang itu tidak membunuhnya. Tapi orang itu tidak peduli dan tetap menembaknya hingga tewas. Orang itu pun kemudian keluar dari mobil. Dia sangat heran bukan kepalang. Di mana semua mayat yang telah dia bunuh tadi? Dia kemudian menelepon seseorang dan memberitahu bahwa tugasnya telah selesai. Dia kemudian dibawa ke fasilitas penugasan. Ternyata dia adalah seorang pembunuh bayaran internasional yang bernama Scott Smith Walker. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia harus segera kembali ke fasilitas penugasan untuk mendapatkan tugas baru. Di sana dia bertemu dengan Smithy yang bertugas untuk menjaga setiap ruangan di sana. Walker kemudian akan diberi identitas baru oleh wanita yang bernama Forge dan akan dikirim untuk tugas baru keesokan harinya. Lalu datang seorang karyawan gadis pujaan hati Smithy yang bernama Mia. Mia meminta kunci kantor kepada Smithy. Smithy jadi gemetaran tidak fokus mencari kuncinya. Walker kemudian pergi ke sebuah ruangan untuk menitipkan barang-barangnya sebelum dia berangkat menjalankan tugas besok hari. Di sana mereka juga membahas tentang alat pengacau sinyal yang membuat mereka tidak bisa menghubungi siapapun di luar fasilitas tersebut. Walker kemudian menghancurkan sidik jarinya sebagai persiapan untuk tugasnya besok. Kemudian dia berjalan menuju ke kamarnya. Di sana dia melihat seorang wanita bernama Juliet yang sedang melamun. Namun pintunya langsung ditutup oleh Elda. Di tempat lain, bos mafia menyuruh anak buahnya untuk menyerang fasilitas penugasan untuk membawa seorang wanita yang bernama Juliet hidup-hidup. Kelompok mafia itu dipimpin oleh Renard dan anak buahnya Big dan Kates. Kembali ke tempat penugasan, Walker tiba-tiba mendapat sebuah amplop yang ternyata itu adalah pemberian dari Smithy. Smithy pergi menemui Mia yang sedang bersiap untuk pulang. Mia kemudian mengajak Smithy untuk mabar Mobile Legends setelah dia sampai di rumahnya nanti. Mia kemudian bergegas pulang, udah gak sabar main Mobile Legends. Kates mengganjal pintu gerbang agar mereka bisa masuk. Kemudian Kates membunuh penjaga dengan sniper. Pasukan mafia kemudian mulai masuk ke dalam fasilitas itu. Di dalam fasilitas, Elda yang sedang sibuk mencari sebuah dokumen, sedangkan Walker membuka amplop dari Smithy yang berisi kalungnya yang tadi dia titipkan kepada Smithy. Di dalam liontin kalung itu, ternyata ada foto Elda yang masih kecil. Ternyata Elda adalah anaknya Walker yang hilang diculik waktu dia kecil. Namun sekarang Elda tidak menganggapnya sebagai ayahnya. Kelompok mafia kemudian membunuh penjaga keamanan dan berhasil membuka semua gerbang. Sementara itu Smithy yang sedang asik dangdutan di sebuah ruangan. Smithy pun kemudian kaget bukan kepalang. Smithy kemudian bersembunyi di bawah meja kantor, kemudian langsung menyalakan alarm peringatan bahaya. Saat itu Walker masih merasa sedih dan merasa bersalah karena tidak bisa menjaga anaknya. Saat itu tiba-tiba Elda bersama Juliet datang meminta bantuan kepada Walker. Namun Walker menolak untuk membantunya dan menyuruh mereka untuk keluar dan mengunci pintunya.
Juliet dan Elda kemudian pergi dari ruangan tersebut tanpa mengunci kembali pintunya. Tiba-tiba, salah satu penjahat masuk dan berhasil menembak lengan Walker. Namun Walker berhasil merebut senjatanya dan kemudian berhasil membunuh penjahat tersebut. Walker kemudian mengikat kepala dan lengannya. Dia bersiap untuk tempur. Kemudian dia berjalan memeriksa setiap ruangan. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Juliet dan Elda yang sedang melumpuhkan salah satu penjahat. Elda mengatakan bahwa dia membutuhkan banyak senjata untuk melawan para penjahat tersebut. Walker ternyata sudah tahu kalau penjahat itu pasti mengincar Juliet. Karena di sini Juliet sendiri yang bukan pembunuh bayaran. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Walker menyuruh Elda untuk menghadapinya, sedangkan dia akan santuy sejenak. Elda langsung maju dan melepaskan rentetan tembakan ke arah penjahat itu yang berhasil membunuhnya. Namun masih ada yang menyerangnya dari belakang. Elda kemudian berhasil menjatuhkan penjahat itu dan membunuhnya menggunakan pisau. Saat itu tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata itu adalah Walker yang melindungi Elda dari penjahat lain yang akan membunuhnya. Elda yang masih merasa kesal kemudian memberikan senjatanya kepada Juliet untuk berjaga-jaga. Karena sekarang mereka berdua akan pergi untuk mencari senjata untuk melawan para penjahat itu. Sekarang Elda merasa tidak membutuhkan perlindungan dari Walker. Elda bergegas pergi memeriksa situasi, sedangkan Juliet akan mengawasinya dari belakang. Tapi tiba-tiba terdengar suara kelompok penjahat dari belakang. Juliet kemudian bersembunyi di kolong mobil. Dari jauh, Walker melihat Juliet yang ketakutan. Tiba-tiba penjahat itu menjatuhkan sebuah rokok tepat di hadapan Juliet. Walker berhasil mengalihkan perhatian penjahat itu. Namun salah satu penjahat itu berhasil menemukan Juliet. Tapi untungnya Walker berhasil menembak kedua penjahat itu. Kemudian mereka bergegas pergi untuk mencari senjata. Sementara itu Smithy yang masih ketakutan. Dia berjalan merangkak untuk menyelamatkan diri. Walker kemudian mencari kunci lemari senjata. Dan kebetulan Smithy masuk ke tempat tersebut. Tapi ternyata bukan Smithy yang memegang kunci lemari itu. Tapi Smithy menyimpan beberapa senjata yang masih dalam proses pengiriman. Yang dia simpan di sebuah lemari. Walaupun bukan senjata api, tapi mungkin itu dapat membantu mereka. Tiba-tiba terdengar kembali suara para penjahat dari luar. Elda dan Walker kemudian bersiap di kedua sisi pintu. Smithy kemudian bersembunyi di bawah meja. Saat penjahat itu masuk, Elda menjerat penjahat itu dengan sebuah tali. Dan Walker menyerangnya menggunakan pisau. Mengetahui di luar masih ada penjahat, Juliet kemudian melemparkan granat asap. Benar saja, dua penjahat kembali masuk ke ruangan tersebut. Elda dan Walker bertarung dengan dua penjahat itu. Salah satu penjahat melepaskan satu tembakan, namun Walker berhasil menjatuhkannya. Juliet kemudian melemparkan senjata berbentuk paku ke dekat mereka. Walker dan Elda kemudian mengambil senjata itu. Kemudian mereka membunuh kedua penjahat itu dengan paku tersebut. Satu penjahat lain masuk sambil menembakkan rentetan peluru. Namun dengan cepat Walker berhasil membunuhnya. Ternyata Smithy terkena tembakan di bagian perutnya, yang membuat Smithy tewas saat itu juga. Elda kemudian mengeluarkan peluru dari tubuh Walker. Walker kemudian bertanya siapa Juliet sebenarnya. Ternyata Juliet adalah wanita yang diculik kemudian dijual untuk dijadikan PSK. Namun bosnya malah suka kepada Juliet. Dan sekarang Juliet sedang hamil, mengandung anak bos tersebut. Walker juga bertanya masa lalu Elda. Elda menjelaskan bahwa saat itu dia diculik di siang hari dan tidak ada satupun yang mau menolongnya. Kemudian Walker memiliki sebuah rencana untuk menghubungi temannya agar membantu mereka pergi dari fasilitas itu. Tapi mereka terlebih dahulu harus mematikan pengacau sinyal yang berada di ruang pengawas. Elda meminta Walker untuk tetap di ruangan tersebut dan Elda akan pergi sendiri untuk mematikan pengacau sinyalnya. Elda mulai berjalan menuju ruang pengawas. Tapi di sana ada Big dan anak buahnya. Tapi Elda dengan berani maju menembaki mereka. Tapi ternyata amunisinya sama-sama habis. Mereka kemudian bertarung menggunakan tangan kosong. Tapi si penjahat mengeluarkan sebuah pisau yang membuat Elda pun harus terluka di bagian dada. Tapi Elda berhasil membunuhnya. Sedangkan Big berhasil kabur dari sana. Elda kemudian masuk ke ruangan pengawas untuk mematikan pengacau sinyalnya. Di lain tempat, bos mafia sedang memandangi foto Juliet yang sudah tidak sabar menunggu Juliet. Walker kemudian memberi satu senjatanya kepada Elda. Dan sekarang mereka harus pergi ke ruang penitipan barang untuk mengambil ponsel milik Smithy.
Sementara itu, Kates menemui pembunuh bayaran lain dan menawarkan pekerjaan untuk membunuh Walker. Kembali ke tempat Walker, Elda dan Juliet. Di perjalanan mereka ditembaki menggunakan senjata mesin oleh Big. Mereka bertiga bergantian menyerang Big, yang membuat Big kebingungan hingga dia kehabisan amunisi. Kemudian Walker berjalan dan langsung menembak Big tepat di kepalanya. Mereka kemudian segera pergi untuk mengambil sebuah ponsel di ruangan penitipan barang. Ternyata di sana ada Franco yang sudah menunggu. Walker melemparkan granat asap ke ruangan tersebut. Mereka kemudian masuk ke ruangan tersebut. Franco berhasil memukul Elda hingga tak sadarkan diri. Walker kemudian menembak Franco, namun Franco dengan cepat memukul Walker hingga tak berdaya. Juliet mencoba membantu dengan menusukkan sebuah paku. Namun Juliet malah dicekik oleh Franco dan Franco akan menyiksanya. Tapi tiba-tiba dari belakang, Elda berhasil memukul Franco dengan sebuah kotak. Dari kotak tersebut jatuh sebuah gigi palsu. Juliet mengambilnya dan memasukkan gigi palsu itu ke mulut Franco. Disusul Walker yang langsung memukul mulut Franco dan membuat gigi palsu itu masuk ke tenggorokannya. Franco pun tewas kehabisan napas. Setelah itu Walker terjatuh lemas. Detak jantungnya mulai menghilang. Elda berusaha membangunkan Walker. Elda berkata, "Jangan AFK, nanti kredit skor kamu hilang." Mendengar hal itu, Walker kemudian tersadar kembali. Walker kemudian langsung mengambil sebuah ponsel dan menghubungi temannya untuk menjemputnya. Walker meminta Elda dan Juliet untuk bersembunyi, karena 1 jam lagi temannya akan datang menjemput mereka. Tapi Elda berkata bahwa dia membutuhkan sebuah dokumen identitas mereka yang berada di gedung sebelah. Mereka kemudian mulai berjalan menuju gedung lain, tapi di sana sudah ada D-Rod yang menunggu mereka. Walker kemudian mengalihkan perhatian D-Rod, sedangkan Elda dan Juliet pergi untuk mengambil dokumennya. Walker mulai bertarung dengan D-Rod. Sementara itu Elda dan Juliet juga dihadang oleh Nathan. Sementara itu Juliet dan Elda juga dihadang oleh Nathan. Terjadi pertarungan yang sangat alot antara Walker dan D-Rod. Jual beli pukulan terus terjadi. D-Rod menendang Walker hingga menembus dinding ruangan. D-Rod kemudian menjerat Walker menggunakan ikat pinggang. Namun Walker berhasil menusuk kakinya dengan pisau. Walker kemudian mengambil 2 palu yang ada di ruangan tersebut, kemudian menggunakan palu tersebut untuk menghabisi D-Rod. Elda meminta Juliet untuk segera bersembunyi dan mengambil dokumennya. Elda kemudian dengan cepat menjatuhkan pistol milik Nathan. Kemudian Elda mencekik Nathan, namun Nathan berhasil menusuk tubuh Elda menggunakan sebuah pisau. Elda sangat kesakitan. Sambil menodongkan pistol, Nathan memaksa agar Elda memberitahu kemana Juliet akan pergi. Namun tiba-tiba Nathan mendengar sebuah suara. Nathan mengira itu adalah Juliet. Nathan pun langsung pergi mencari sumber suara itu. Walker bersembunyi di balik sebuah mobil sambil memegang sebuah granat. Saat Nathan mendekat, Walker langsung memasukkan granat itu ke dalam mobil dan berlari menjauhi mobil itu. Seketika mobil itu pun meledak, yang membuat Nathan pun terkapar sekarat. Elda yang merasa dendam kemudian menusuk Nathan hingga tewas. Di lain tempat, Juliet berhasil tertangkap oleh Kates. Walker masuk untuk mengambil dokumennya, beserta sekepok uang. Walker kemudian berbohong kepada Elda. Walker tidak ingin anaknya menjadi pembunuh bayaran. Elda yang mengetahui hal itu kemudian marah kepada Walker dan langsung pergi dari tempat tersebut. Matahari mulai terbit. Elda kemudian mengambil pisau dari mayat Nathan. Dan Walker mengambil senjata api milik Nathan yang tersisa 1 peluru. Juliet dibawa oleh Kates ke sebuah mobil. Elda kemudian berlari berusaha menyelamatkan Juliet. Kates akan menembak Elda tapi didorong oleh Juliet dari dalam mobil. Elda menyerang Renar, tapi Renar berhasil memukul dan menjatuhkan Elda. Renar mengambil pisau dari tangan Elda dan berusaha membunuh Elda. Tapi tiba-tiba Walker menembak tangan Renar. Kemudian terjadi pergelutan di antara mereka. Renar menghajar Walker dengan bertubi-tubi hingga Walker terjatuh. Sedangkan Elda bertarung dengan Kates. Walker yang sudah lemah tidak mampu menandingi kekuatan Renar. Walker terjatuh berkali-kali. Sementara itu Elda berhasil membunuh Kates dengan pisau dan kemudian berusaha membunuh Renar. Tapi pisaunya malah terlempar dan berhasil ditangkap oleh Walker. Walker langsung menebas tangan Renar hingga putus. Mereka akhirnya selamat, tapi Juliet berkata bahwa bos penjahat itu pasti akan tetap mencarinya. Tidak lama kemudian, mobil jemputan pun datang. Walker mengambil dokumennya yang disembunyikan sebelum gelut. Walker kemudian memberikan sekepok uang kepada Juliet, karena Juliet lebih membutuhkannya daripada Walker. Walker kemudian masuk ke dalam mobil. Di sana dia langsung menerima telepon untuk melanjutkan tugas baru. Tapi Walker menolaknya karena dia masih punya urusan.
Di akhir film, Walker mendatangi tempat si bos mafia itu untuk balas dendam. Walker kemudian berkata bahwa tujuan dia datang adalah untuk memastikan Juliet tidak lagi bertemu dengannya. Walker kemudian membunuhnya. Mungkin sekian dulu guys dongeng film dari teman hayalan kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Tit.